Di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat dan kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami menyaksikan kisah dari anak-anak Abraham. Ketika Abraham sudah lama mati dan dikuburkan, Engkau adalah Allah yang hidup dan masih terus menyertai keturunannya. Engkau menyertai Yakub dalam pelariannya. Pelarian yang diakibatkan oleh kebodohannya, oleh hasratnya untuk meraih kekuasaan. Hasrat yang gelap untuk menjungkir balikan apa yang Allah sudah tetapkan dari sejak dia lahir, yaitu dia lahir belakangan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan atas janji-Mu sendiri, atas umat-Mu. Umat yang Engkau pilih dari yang terkecil di antara segala bangsa, kiranya Engkau ya Tuhan yang menyertai ingatan, kenang-kenangan akan janji-Mu ini, sehingga melalui perenungan ini kami juga boleh punya iman sebagaimana Abraham, Ishak, dan Yakub menaruh percayanya kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan sebagai anak-anak-Mu, kami boleh mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, so dalam pasal 28 ayat yang pertama ini, kita melihat bentuk kedua dari cerita Ishak memberkati Yakub. Ya, jadi versi pertama, Ishak memberkati Yakub itu adalah dalam pasal ke-27 ayat yang pertama. Kalau kita bandingkan pasal 27 ayat 1 dengan 28 ayat 1, bedanya di mana? 27 ayat 1 dikatakan, Ishak itu sudah tua, matanya kabur, dia nggak bisa lihat lagi. Kalau di sini dikatakan Ishak dengan inisiatif memanggil Yakub. Jadi dalam pasal 27, babak pertama cerita Ishak memberkati Yakub adalah Ishak itu pasif. Ya, Ishak itu pasif. Yang aktif siapa? Yang selalu dikatakan melakukan ini, melakukan itu, bikin ini, bikin itu, bikin rencana, bikin Ribka. Lalu siapa yang menjalankan? Yakub. Yang jadi korban siapa? Ishak. Sama siapa? Sama Esau. Sementara dalam pasal ke-28, inisiatifnya itu agak jarang-jarang nih. Itu adalah langsung dari Ishak. Ishak memanggil Yakub. Lalu langsung di sini dikatakan ya, tidak pakai syarat. Jadi kalau waktu itu sebelumnya ya, dia sudah tua, lalu dia memanggil Esau. Sebenarnya dia bukan memanggil Esau itu yang terutama ya, untuk kasih dia berkat loh. Karena dia kepengen mati dan sebelum mati pengen makan enak. Sebenarnya itu tujuannya. Cuman ya setelah dia lakukan itu dia akan memberkati anaknya. Tapi itu semua dia lakukan demi dirinya sendiri. Ya. Jadi dia memberkati Esau demi dirinya sendiri karena dia pengen memberkati Esau aja. Karena Esau anak kesayangan dia. Sedangkan dalam pasal ke-28 ini dikatakan dia langsung memberkati Yakub. Dia memberkati Yakub. Gak pakai makan dulu dia minta. Ya. Lalu kenapa dia memberkati Yakub? Karena Ribka. Karena orang lain. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam pasal 27, Ishak ingin melakukan sesuatu demi dirinya sendiri, tapi sebagai hasilnya dia menjadi objek yang dipermainkan oleh Ribka dan oleh anaknya Yakub. Dalam pasal 28, dia itu melakukan sesuatu demi istrinya, yaitu Ribka, demi orang lain, dan demi Yakub juga. Ya, dan sebagai akibatnya nanti kita lihat apa yang dia katakan justru menjadi kenyataan. Ya, yaitu Yakub akan beranak cucu. Itu selaras dengan yang dikehendaki Tuhan. Itu yang soal pergi ke rumah Betuel, itu adalah alasan untuk dia kabur. Sebetulnya itu alasan untuk Yakub kabur. Tapi kita perhatikan di sini apa yang dikatakan si Ishak
itu terjadi loh. Karena Ishak bilang apa mengenai Yakub? Engkau akan diberkati, engkau akan beranak cucu, memiliki negeri ini, itu semua kejadian. Ya nggak? Sedangkan apa yang dia katakan dalam pasal 27, itu boleh bilang nggak kejadian. Kenapa? Dia kepengen berkatin Esau. Lalu waktu dia mengucapkan kata-kata berkat, itu kata-kata berkat kan buat Esau sebetulnya. Ya kan? Terjadi nggak? Ketika dia mengatakan, anakku Esau, engkau baunya seperti bau padang diberkati Tuhan, aku akan memberikan kepadamu, di situ kan, dalam pikirannya dalam pikirannya Ishak ya, Esau ya, aku akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, tanah yang gemuk, bangsa-bangsa takluk kepadamu, engkau akan jadi tuan atas saudaramu. Saudaranya memangnya siapa? Saudaranya Esau memangnya siapa? Yakub doang kan? Jadi dia seolah-olah mengatakan begini kan, hai Esau, engkau akan jadi tuan atas Yakub. Kejadian nggak? Sebenarnya nggak kejadian. Nanti Yakub jadi tuannya Yakub. Tapi waktu dalam pasal 28 ketika dikatakan engkau akan beranak cucu, engkau akan menjadi banyak, sekumpulan bangsa-bangsa. Yakub malah sembah-sembah. Ini kejadian ya, apa yang dikatakan sama si Ishak. Jadi Ishak itu memberkati anaknya yaitu Esau, tidak kejadian. Karena apa? Karena Tuhan juga tidak pernah menjanjikan itu loh. Tuhan itu tidak pernah menjanjikan penaklukan dalam artian kita memperalat saudara-saudara kita sendiri. Ya, jadi anak-anak Tuhan itu tidak diberikan janji agar mereka itu saling menaklukkan. Kita kan suka dengar ada beberapa orang suka bilang, jadilah kepala, jangan mau jadi ekor. Tapi ngomong-ngomong semua orang pengen jadi kepala. Gitu kan? Dan ngomong-ngomong waktu kita bilang, exactly. Dan kalau semua orang jadi kepala, nggak ada yang jadi badan untuk menopang si kepala itu. Dan nanti gambaran soal kepala dan ekor itu dikembangkan dalam surat Paulus. Paulus bilang, nggak semuanya kepala. Bahkan semuanya bukan kepala, karena kepalanya Yesus. Tapi kita semua adalah badan. Dan badan itu satu sama lain, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Atau kalaupun ada yang lebih besar dan yang lebih kecil, itu adalah yang lebih besar itu diberikan posisi lebih besar untuk melayani. So, itu sesuatu yang sama sekali berbeda daripada gambaran penaklukan yang ada dalam pikiran Ishak ketika dia memberkati Esau. Ya, jadi Tuhan kemudian balikin itu malah dia memberkati Yakub, tapi untung aja Tuhan tidak mengabulkan itu kan. Engkau akan menjadi tuan atas saudaramu. Nggak terjadi tuh Esau nggak jadi tuan atas, Esau nggak jadi hamba di bawah Yakub kan? Malah Yakub yang takut. Malah Yakubnya masih nyembah-nyembah karena betul kasih upeti. Kenapa? Karena Yakub takut, dia takut dibunuh malah, bukan cuma didamprat ya. Nah jadi ketika Ishak memberkati, apa yang dia katakan itu tidak otomatis terjadi. Karena kata-kata berkat itu mesti sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan tidak ingin anak-anaknya itu menjadi pemakan daging, ya, menjadi karnivora. Dia nggak kepengen anaknya itu harus mematikan yang lain supaya dia sendiri hidup, harus memiskinkan yang lain supaya dia sendiri kaya, harus menghina yang lain supaya dia sendiri hormat, harus mengalahkan yang lain supaya dia sendiri menang. Tidak harus begitu. Ya, jadi kemenangan itu bukan di atas kekalahan yang lain. Kalau Yakub itu diberkati sama Ishak dengan berkat, yaitu yang tadi mau dikasih sama Esau kan, yaitu berkatnya apa? Ya, dikasih ke Esau, kamu akan jadi tuan atas saudaramu. Nah itu konsekuensinya saudaranya jadi hamba, jadi budak. Nah itu Tuhan sebenarnya nggak mau, ya. Tuhan itu tidak memberikan berkat semacam itu sebetulnya. Oke, nah. Tapi langsung keluar aja dalam mulut Ishak. Iya, karena Ishak itu just mengikuti dunia ini. Main keluar dalam mulut. Dunia ini memang dunia mereka begitu, ya, saling berperang dan saling menaklukkan.
Tetapi dalam pasal 28 itu dimulai sesuatu permulaan yang baru bagi langit dan bumi, bagi anak-anak manusia, seperti yang pernah terjadi waktu Nuh keluar dari bahtera. Tuhan kasih perjanjian yang baru. Tapi ternyata gagal, ya, karena Nuh ternyata mabuk, lalu kemudian terjadi segala kekacauan lagi dan seterusnya. Mabuk terus jadi apa? Terjadi dia itu menjadi malu karena dia telanjang dalam kemahnya. Dan terjadi kan? Kok kayak ada? Iya, betul. Kayak Adam ya, telanjangnya Nuh itu. Kamu spotting pattern yang benar, ya. Dalam kemah. Jadi itu sesuatu yang selalu terjadi. Jadi dunia ini berebutan kehormatan, kekuasaan, kekuatan, ya. Itu diperebutkan sama dunia ini. Tapi kenapa mereka berebutan? Karena kalau kalah, mereka habis. Kalau mereka kalah, mereka terhina, mereka terhimpit, mereka diperbudak, ya. Kalau mereka kalah, mereka diperbudak. Tapi dalam Menang jadi arang, kalah jadi abu. Pada level yang paling dalam itu yang terjadi sebetulnya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Kenapa? Karena kalaupun kita kalaupun kita menang dengan mengalahkan orang lain, misalnya ya, kita memperoleh penghormatan karena yang lain menjilat, kita memperoleh penghormatan karena yang lain itu terhina, kita menangnya itu sebenarnya nggak benar-benar menang. Ya kan? Kita menangnya itu sebetulnya menang yang kita tahu itu nggak worth it. Karena kita kepengen sebetulnya seluruh dunia itu bebas. Kita kepengen seluruh dunia itu punya kehormatan dan kemuliaan. Kita nggak kepengen jadi orang yang jahat atau menindas. Kita nggak kepengen kemenangan itu. Tapi kita cuma punya itu dalam dunia yang jahat. Karena apa? Karena kita nggak tahu cerita lain selain menjadi pemenang itu harus mengalahkan yang lain. Selain menjadi yang dihormati itu harus menghina yang lain. Kan bisa aja seri. Padahal bisa aja seri. Exactly. Ya, seperti yang Paulus bilang, yang satu jadi mata, yang lain jadi telinga, yang lain jadi tangan, yang lain jadi kaki. That's okay. Ya, itu sesuatu yang indah. Seperti kalau dalam orkestra, biola tidak menghina cello, ih kamu gendut ya cello. Atau cello menghina biola, kamu ceking ya biola. Atau menghina flute, ih kamu bau ditiupin terus di mulut orang gitu ya. Enggak kan? Tapi masing-masing berbunyi dan itu menjadi keindahan. Seperti Tuhan menciptakan dunia ini, yaitu apa? Ada burung ostrich yang besar tapi nggak bisa terbang. Ada burung gereja yang kecil tapi bisa terbang. Dan walaupun kalau berantem sama ostrich ya dia habis lah ya, diinjak pakai jempolnya ostrich, ya gepeng dia burung gereja. Bukan dia kan bolong. Bolong. Tapi hal semacam itu juga jarang terjadi. Ya. Karena habitatnya lain dan seterusnya. Dan nggak begitu gampang injek burung gereja. So, Bisa terbang. dan Tuhan memberi makan burung gereja karena His eyes on the sparrow, kan? So, hal-hal semacam itu. Jadi, yang menjadi cara Ishak memberkati Yakub pada kedua kali, ini cara yang lebih baik. Ya, ini cara yang lebih baik. Walaupun tetap di belakangnya kita lihat ada tipu muslihat loh masih, ya, yaitu apa? Yakub sebetulnya itu Yakub pengen kabur dari kematian aja, ya. Aku pengen punya lebih banyak domba. Kalau di atasnya sih nggak dibilang gitu ya. Di atasnya dibilang Ribka itu khawatir Yakub mati dibunuh sama kokonya. Jadi dia suruh Yakub untuk kabur. Tapi inisiatifnya Ishak, dia panggil Yakub. Ya, menarik ya. Jadi dalam pasal 27 Ishak memanggil Esau. Dalam pasal 28 Ishak memanggil Yakub. Dalam pasal 27 berkat yang dicolong sama Yakub itu berkat yang nggak berkenan sama Tuhan. Dalam pasal 28 berkat yang diterima oleh Yakub tanpa tipu muslihat sebetulnya, ya, terlalu banyak tipu muslihatnya, nggak terlalu banyak, itu diterima sama Yakub sebagai berkat yang selaras sama berkatnya Tuhan kepada Abraham, ya, yaitu dia akan mengembang, memenuhi tanah itu dan memilikinya, dan dia menjadi besar dan dia menjadi berkat di sana, ya. Oke, lalu dia bermimpi waktu dia kabur itu. Nah, ini
penjelasan berikutnya ya. Babak berikutnya dia bermimpi. Dia mampir di Bethel. Bethel itu dari kata Dia ada mampir di Luz. exactly. Karena nama Bethel itu nama baru ya setelah dia bermimpi. Tapi Bethel itu artinya rumah Allah karena dia katakan, hey, ini pintu gerbang surga. Ini rupanya terasnya Tuhan. Saya nginep di sini, ternyata saya nginep di emperan rumahnya Tuhan. Ya, ini Bethel, rumah Allah. Lalu dia di situ mimpi, dia melihat apa? Apa yang dia lihat dalam mimpinya? Apa yang dilihat Yakub dalam mimpi? Ada tangga tinggi. Dia lihat tangga yang tinggi, ujungnya sampai di langit. Terus abis itu ada kayak itu apa? Tapi bukannya langit nggak ada akhirnya ya? Tapi buat orang zaman itu langit ada akhirnya. Jadi buat orang zaman itu langit itu kayak kubah aja, kayak kubah yang keras. Dan di situ ditaruh bintang dan bulan dan matahari. Ini surga. Di atasnya itu surga. Oh enggak, di atasnya itu air. Karena tingkap-tingkap langit itu kalau dibuka turun air seperti pada zaman Nuh dalam kosmologi orang zaman itu. Kalau di kita kan memang itu nggak infinite juga ya, karena menurut Hubble kan alam semesta itu terus mengembang, terus makin besar dia, mekar dia. Dari singularitas awal terus dia boom, terus dia makin mekar, makin gede. Kita bisa buktiin nanti ya. Nanti kita cari teleskop Hubble, kita googling. Tapi nanti aja ya, jangan bilang oke Google sekarang. Anyway, jadi buat orang zaman dulu, di atasnya langit itu ada kubah. Jadi kalau terbang ke atas, terus jeduk, kok kejeduk. Terus tok, dibuka tingkapnya, biur air. Tutup lagi. Tapi di atas itu semua bertahta di atas langit itu adalah Tuhan. Ya, oke, so Yakub itu mimpi. Lagu total jadi keluar air. Enggak, itu tempat simpan air aja. Di tingkap-tingkap itu ada nyimpan air supaya nanti kadang-kadang dibuka terus hujan. Nah, Yakub itu lihat ada tangga. Nah, menarik di sini. Tangganya itu turun dari atas ke bawah atau dibangun dari bumi ke atas tangganya? Dari bumi ke atas, ya. Seperti istana Babel tapi tidak jadi. Exactly. Babel nggak jadi, tapi dalam mimpi Yakub, Babelnya jadi seolah-olah. Tapi nggak dibangun sama manusia. Ya, dan itu gambaran orang zaman itu ya, mereka kalau bikin tangga yang sampai ke langit, tapi nggak sampai ke langit bener sih, karena mereka cuma bikin piramida, zigurat. Ya, zigurat ditemukan di mana-mana di banyak peradaban. Zigurat itu kayak undak-undakan. Nah, Kayak punyanya siapa? punyanya si penyihir tua yang jelek itu di bawah kita. Piramid yang tinggi naik kayak tangga, terus kalau dilepas satu semuanya langsung ampul. Oh ya, piramida itu memang ada di banyak peradaban sih. Nah, piramida tangga itu atau zigurat itu adalah sebetulnya tangga yang manusia bangun dan mereka bukan membayangkan manusia naik ke atas ketemu Tuhan loh, lalu sampai di atas tangga itu terus masuk ke sorga lalu ketok-ketok pintu surga gitu, bukan. Tapi tangga itu Malaikatnya turun. exactly. Jadi tangga itu buat makhluk dari atas turun ke bawah, bukan manusia dari bawah naik ke atas. Karena gambarnya dalam mimpinya Yakub juga sama kan? Malaikatnya yang naik turun, bukan manusianya yang naik turun. Jadi di mana-mana di kuil-kuil di Timur Tengah itu ditemukan zigurat itu zigurat itu selalu di bawahnya ya, jadi setelah turun di bawahnya itu ada altar. Ya, ada altar. Lalu di sana itu ada rumahnya Tuhan. Dan itu yang Yakub katakan. Batu ini, terus dia kasih minyak, dia urapi batu itu, terus dia bilang, kalau Tuhan menyertai aku dalam perjalananku dan aku kembali, aku akan bangun batu ini jadi rumahnya dia. Ya kan? Nah, jadi itu dia bayangkan ada tangga di situ, lalu ada batu di situ buat jadi penginapannya Tuhan. Aku berpertanyaan. Apa? Kenapa Yakub bawa-bawa minyak? Iya. Nggak diceritain ya, tapi mungkin dia bawa sebagai bekal aja atau apalah, nggak tahu. Apakah itu minyak urapan atau itu minyak biasa? Minyak Apakah itu minyak kayu putih untuk kalau dia bentol? minyak kayu putih itu dari tropis. Ya nggak tahu ya, kayaknya nggak sih, karena ini kan jauh dari pulau di mana ada
tanaman yang menghasilkan oleum kayu putih itu. Aku tahu. Heeh. Dia bawa minyak masak. Mungkin minyak hewan, mungkin minyak nabati, nggak tahu, mungkin minyak olive, we don't know. Tapi itu bekal lah dalam perjalanan dia. Nah anyway, yang mau diceritakan adalah nanti dia lihat malaikat naik turun, makhluk dari kediaman Tuhan di langit naik turun. Nah itu sesuatu yang menandai apa? Menandai tempat itu adalah tempat di mana Tuhan turun ke bumi. Ingat apa coba? Konstruksi yang tinggi, lalu itu tempat surga dan bumi bertemu. Tempat di mana Tuhan ketemu sama manusia. Tuhan turun, atau utusan Tuhan turun dari langit. Ingat apa? Yesus bangkit. Waktu Yesus bangkit, kenapa? Enggak, dia naik. Iya. Terus pintunya terus itu langitnya terbelah. Itu waktu Yesus oh ya, ada juga. Dan itu mengingatkan pada baptisan ya. Baptisan Yesus. Tapi nggak keluar air. Nggak keluar air, ya. Karena mungkin bukan bagian penyimpanan airnya. Tapi kalau kita lihat ya, cerita mengenai Tuhan menampakkan diri di langit, ketemu sama umatnya di bumi, dalam suatu konstruksi bangunan yang seperti piramida, ada satu hal lagi yang kamu harusnya ingat. Tapi ini terjadi setelah cerita ini sih. Ingat apa? Selain Babel, tadi Babel kan udah jelas ya, Sigurat Babel. Lalu sesudah ini ada apa? Tuhan ngomong di tempat yang tinggi kepada umat dalam bentuk tiang awan, tiang api. Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai. Di atas tabut perjanjian. Lalu semua Exactly. orang harus ganti baju dan mandi. Exactly. Jadi itu ini adalah gambaran yang mendahului itu, ya. Jadi ini bayang-bayang dari Sinai. Nanti Tuhan menampakkan diri dan berkata-kata kepada umatnya. Tapi ini kepada nenek moyang umatnya. Berarti Yakub bisa Hamal. Ini diceritakan kepada anak cucunya sih. Jadi yang dengar cerita ini adalah anak cucunya Yakub, yaitu Israel. Ya, jadi kitab Kejadian ini kayak The Hobbit buat Lord of the Rings. Gitu. Jadi kayak apa namanya? Cerita yang sebelumnya. Cerita yang sebelumnya. Ya. Dibaca duluan. Oke, lalu Yakub bernasar. Nah, ini menarik nih. Dari Yakub bernasar ini isi nasarnya kita tahu. Yakub itu belum betul-betul mengikut Tuhan. Ya, Yakub benar-benar Dia akan jadi Allah kalau begitu. dia kasih syarat. Jadi Yakub itu seolah-olah bilang begini, kalau Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, kalau dia kasih aku roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayah. Jalan-jalan. Dalam perjalanan pelarian, ya, Oh, dia nggak bawa baju ganti. ya bajunya cuma yang dipakai sama dia. Lalu dia katakan, baru Tuhan akan menjadi Allahku. Tapi kalau enggak, jangan harap ya Tuhan. Sombong betul ya. Jadi kayak Tuhan itu ngelamar kerja buat Yakub. Tapi Tuhan itu di sisi yang lain, rendah hati betul Tuhan. Karena Tuhan itu menawarkan diri dulu ke Yakub. Kalau bos itu kan pastinya gengsi dong. Masa bos yang menawarkan diri kepada bawahan. Tapi ini raja Tuhan, dia menawarkan diri kepada Yakub. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai keturunanmu. Karena aku sudah berjanji kepada Abraham, kakekmu. Ya. Tapi Yakub bilang, iya deh nanti kalau dia kasih syarat. Ya, jual mahal betul ya si Yakub ya. Tapi Tuhan marah nggak? Dia mutung nggak? Mutung itu kayak, ya udah dah, nggak usah. Kalau kayak gitu, nggak jadi deh. Kamu sombong banget sih. Nggak. Ya Tuhan nggak mutung loh. Sama kayak dia nggak mutung waktu diketawain sama Sarah. Ya, mestinya diketawain terus Tuhan bilang apa? Gitu ya, ketawain gue ya, menghina gue ya. Ya udah nggak usah. Forget it, lupakan. Nggak usah lah gue kasih anak. Biar tahu rasa. Enggak loh. Tuhan kasih Sarah anak. Dan dengan demikian kasih Sarah alasan untuk betul-betul tertawa dengan sehat.
Dan bukan menertawai Tuhan karena dia sakit. Orang itu menertawai orang lain karena dia sakit. Orang itu menghina orang lain karena dia terhina. Orang itu menguasai orang lain karena dia dikuasai. Jadi itulah cerita dunia ini. Suneo dikuasai Giant, terus Suneo menguasai Nobita. Precisely. Suneo itu cerita hidupnya adalah dikuasai oleh Giant, dikuasai oleh cerita dunia ini, bahwa kalau dia punya banyak uang, dia bergengsi, dia akan dihormati. Dia bilang dia tampan, punya banyak uang dan pintar. Betul. Tapi dia pendek. Betul sekali. Itu kasihan sekali Suneo itu, ya. Tetapi Tuhan membebaskan kita dari narasi dunia ini seperti itu. Tuhan membebaskan kita dari situ. Sehingga kita jadi orang yang bebas. Dan dalam hal ini, dia membebaskan Yakub, dia membebaskan Ishak, dia membebaskan Abraham. Tuhan membebaskan mereka semua. Dalam hal Yakub, ya, dia membebaskan Yakub dari cerita dia harus mengalahkan dia harus mengalahkan Esau supaya dia jadi yang sulung. Dia bebaskan dengan cara apa? Tapi kan tetap aja dia tetap yang terakhir. Betul. Tapi dia pengen kalahin kan? Nah, itu dia bebasin dengan cara apa? Ketika dia bergulat, ya, nanti kita lihat. Ketika Yakub bergulat sama Tuhan di tepi sungai Yabok, karena dia takut sama Esau, dia mau ketemu Esau, dia takut banget. Lalu dia benar-benar ketemu Esau. Apa yang terjadi? Dengan lupa Tuhan. Apa? Waktu dia benar-benar ketemu Esau bawa 400 pasukan. Yang terjadi dalam pikiran dia, ya Esau pasti maulah merampok saya. Esau pasti mau membunuh saya itu, tapi kalau saya kasih dia... Paling depan pelayan, terus ternak, Betul. Dan kalau Esau sudah saya kasih semua ini, masa dia nggak ampuni saya? Tapi Esau nggak mau, dia udah punya banyak banget. betul. Dan coba bayangkan kalau Esau mau dan Esau mengampuni karena itu, ceritanya bakal gimana? Dia datengin Yakub. Dalam pikiran Yakub, ya, Esau datang dengan muka merah. Badannya merah, mukanya merah. Masih marah. Yakub, ya, kamu 21 tahun yang lalu berbuat apa sama saya? Terus Yakub, ampun Pak, ampun. Gitu ya. Terus udah gitu, Yakub bilang, tapi ini kakak, harta ini semua buat kamu. Terus Esau lihat, banyak juga ya. Asik juga ya. Terus dia sambil agak gengsi bilang, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Terus diampuni. Waktu diampuni dengan cara begitu, kira-kira Yakub mikirnya apa? Mengampuni tapi hanya karena kepingin onta dan domba dan sapi dan segala harta ini. Aku beli kok ini gitu ya. Tapi Tuhan nggak kasih Yakub mengalami itu loh. Tuhan kasih Yakub mengalami apa? Esau bilang, nggak usah lah, buat apa? Dan sebelum Yakub kasih semua itu, bahkan Esau nggak tahu itu semua apa. Ya, jadi Esau nggak lihat itu semua. Sebelum itu semua, Esau berlari menyambut Yakub, dipeluk, mereka bertangis-tangisan seperti Yusuf bertangis-tangisan dengan kangen sama saudara yang pernah menyakiti dia. Mereka berdamai dan itu semua bikin Yakub mengalami ini, anugerah Tuhan. Ya, mengalami kasih karunia. Anugerah itu gratis. Begitu mahal, tidak bisa kita beli. Tapi sudah dibayar lunas sama Yesus. Ya, tapi manusia itu kepengen selalu membeli. Kenapa? Dengan demikian dia bisa mempertahankan diri dia itu tetap berkuasa, tetap punya muka, punya gengsi. Tapi Tuhan nggak kasih kita itu. Dengan cara apa? Tuhan kasih kepada kita solusi yang gratis. Ya, solusi yang mensyaratkan kita jadi pengemis aja. Mensyaratkan kita itu jadi orang yang kalah saja. Jadi orang yang tidak punya apa-apa saja. Karena berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Ya. Oke, so itu hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu kepada umat-Mu yang Engkau beli dengan lunas tanpa kami membayar apa-apa. Selain kami memberikan diri kami yang sudah dibeli itu. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau mengikut sertakan kami dalam kehidupan-Mu. Engkau menyertakan nama kami dalam riwayat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan karena
kami sebetulnya tidak punya apa-apa untuk kami boleh memeriahkan cerita hidup Tuhan. Tapi Tuhan menyertakan kami sebagai not dan alat musik dan warna dan goresan tinta yang membuat kami ini boleh melihat sendiri bagaimana Tuhan menulis riwayat langit dan bumi dengan nama kami, dengan tindakan perkataan keputusan kami. Dan Tuhan memakai segala respon kami mengasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, untuk menggoreskan sejarah yang betul-betul berarti dalam riwayat langit dan bumi, dalam riwayat umat Tuhan, riwayat kehidupan di atas muka bumi ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua itu. Kiranya Engkau yang menggenapkan terus ceritamu ini dalam tahun-tahun mendatang, sehingga alasan kami mengucap syukur kepadamu boleh bertambah-tambah, sehingga kemuliaanmu boleh semakin memenuhi dunia ini dengan cahaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.